Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Para pemirsa yang kami banggakan, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kembali kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 27 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang paling mulia di antara yang ada, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, didoakan, dimintakan ampun, bahkan oleh ikan yang ada di lautan semuanya memintakan ampun kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Bapak dan Ibu pemirsa yang saya hormati, kemudian sholawat dan salam semoga terlimpah junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, dan mudah-mudahan juga dilimpahkan kepada semua anak cucu umatnya, kita semuanya yang berusaha untuk mengikuti jalan hidup beliau sampai hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kedua pada pembahasan kitab Faslun fi Tazkiyatin Nafsi karangan Syekh Syekhul Islam Abil Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita insya Allah ta'ala akan melanjutkan kajian kitab yang mulia ini. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang sangat jarang, sangat besar bagi kita semuanya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani maghubani, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yang mana nikmat itu biasanya datang secara bersamaan, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali diberikan kekuatan iman, kekuatan jasmani dan rohani untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Faslun fi Tazkiyatin Nafs karangan Ibnu Taimiyah. Para pemirsa yang insya Allah dihormati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan memulai membaca halaman per halaman faedah-faedah yang terdapat dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, membersihkan hati kita dari buruknya amal-amal dan jiwa kita semuanya, sehingga kita bisa menerima hidayah ilmu ini untuk kemudian kita mampu untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, untuk memudahkan pemahaman kita bersama dalam mengkaji kitab ini, perlu kita sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kitab yang kita kaji ini merupakan kitab klasik yang memiliki karakteristik dan setting penulisan yang berbeda dari kitab-kitab Turath kontemporer. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan gelombangnya, harus bisa menyesuaikan dengan karakteristik itu. Karena ketika kita tidak mampu atau tidak bisa menyesuaikan dengan karakteristik kitab itu, maka kita akan menemui kendala baik secara akademis maupun secara praktis. Akan mudah kita menstempel atau menjustice sesuatu padahal kita belum selesai memahami permasalahan secara komprehensif. Dalam hal ini adalah dalam masalah tazkiyatun nafs, dalam penyucian jiwa, bagaimana kita mencapai jiwa yang sempurna. Kitab-kitab Turath klasik kita kenal dengan kitab yang syarat dengan makna dan faedah. Satu kalimat ataupun satu kata itu mengandung makna yang sangat dalam, berbeda dengan tulisan-tulisan kita pada hari ini, yang mana kita sedikit makna namun diungkapkan dengan banyak kalimat. Dan itulah yang membedakan kita dengan generasi pendahulu kita, generasi salafus saleh.
Para ulama memberikan sebuah kaidah yang agung kepada kita semuanya berkaitan dengan tulisan Turath klasik ini, bahwa perkataan salaf, perkataan ulama terdahulu, qaulus salafi qalilul mabani katsirul ma'ani, bahwa kitab ataupun Turath klasik ini kata-katanya sedikit namun mengandung makna yang sangat dalam. Sehingga ketika kita mendengar satu kaidah, satu faedah dalam kitab ini, hendaknya jangan terburu-buru kita untuk membuat kesimpulan. Jangan terburu-buru kita untuk membuat sebuah penilaian terhadap sesuatu sebelum kita menyelesaikan pembahasan kaidah dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Karena itu akan fatal akibatnya di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu karakteristik yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan sebagai awalan dalam mempelajari kitab Tazkiyatun Nafs ini, bahwa hendaknya kita bisa mempergunakan pendekatan usul fikih dalam mengkaji kitab ini, atau lebih kita memprioritaskan untuk menggunakan pendekatan usul fikih daripada pendekatan fikih ketika kita mempelajari kaidah maupun faedah yang ada dalam kitab ini. Itu akan sangat berbeda nanti kesimpulan akhirnya, para pemirsa rahimahullah ta'ala. Bukan soal kita benar atau salah, akan tapi ini soal relevansi dalam memahami kaidah maupun faedah yang ada dalam kitab ini. Ketika kita menggunakan pendekatan usul fikih, maka objek formalnya sama-sama ajaran Islam, kemudian objek materialnya adalah dalil kalau usul fikih. Sedangkan kalau fikih, objek formalnya ajaran Islam, objek materialnya adalah pemahaman atau pengamalan seseorang atas sebuah hukum, sehingga bisa jadi implikasinya berbeda. Dua pendekatan yang berseberangan meskipun bukan bertentangan. Nah, dalam hal ini kami mengajak, berharap kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita menggunakan pendekatan usul fikih untuk bisa memahami kandungan kitab ini secara komprehensif, karena itu akan lebih mendekatkan kepada kebenaran, karena kita mengacu pada dalil, bukan pemahaman seorang ulama semata atau pengamalan seorang atas sebuah dalil, kan sangat berbeda. Mungkin demikian untuk kajian kita pada kesempatan siang hari ini sebagai awalan muqaddimah dalam kajian kitab Faslun fi Tazkiyatun Nafs dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mudah-mudahan ini semuanya akan memudahkan kita semuanya dalam mempelajari agamanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, mencari kebenaran, mencari sebuah jalan hidup yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan ke arah tersebut. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kurang dan salah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.